Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Syafatur Rahman dari Prodi Manajemen, kelas karyawan. Izin menjelaskan tentang keseimbangan kurva ILSM. Analisis keseimbangan kurva ISLM salah satu konsep penting dalam ekonomi makro. Model ISLM menjelaskan interaksi antara sektor real, barang dan jasa, dan sektor moneter, uang dan suku bunga dalam suatu perekonomian tertutup. Tujuan akhirnya adalah untuk memahami bagaimana pendapatan nasional dan suku bunga ditentukan secara simultan. Kurva IS. Kurva IS menggambarkan berbagai kombinasi antara suku bunga dan pendapatan nasional di mana pasar barang berada dalam kondisi seimbang. Artinya, permintaan agregat sama dengan output atau produksi nasional. Dalam ekonomi tertutup, rumus dasar permintaan agregat adalah Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah. Nah, investasi di sini sangat bergantung pada tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, maka biaya untuk meminjam uang akan naik juga. Hal ini membuat para pelaku usaha enggan untuk berinvestasi, sehingga permintaan agregat turun, dan akibatnya pendapatan nasional pun turun. Sebaliknya, jika suku bunga turun, investasi akan meningkat, permintaan agregat naik, dan pendapatan nasional pun ikut naik. Karena itu, kurva IS memiliki kemiringan ke bawah dari kiri ke atas, ke kanan bawah, artinya semakin rendah suku bunga, semakin tinggi pendapatan nasional yang terjadi di pasar barang. Nah, ini adalah contoh dari kurva IS, yang dimana garisnya itu dari kiri bawah ke kanan atas. Seperti yang dijelaskan tadi, itu artinya adalah semakin rendah suku bunga, semakin tinggi pendapatan nasional yang terjadi di pasar barang. Oke, selanjutnya ada kurva LM. Kurva LM menggambarkan kombinasi antara suku bunga dan pendapatan nasional yang membuat pasar uang berada dalam keadaan seimbang. Pasar uang melibatkan dua sisi, jumlah uang yang beredar, dan permintaan uang oleh masyarakat. Secara matematis, kita bisa menyatakan sebagai MP sama dengan L dalam kurung IY. M adalah jumlah uang beredar, P adalah tingkat harga, dan L adalah permintaan uang yang tergantung pada suku bunga yang di dalamnya dilambangkan I dan Y sebagai lambang pendapatan. Ada dua motif utama orang memegang uang. Satu, untuk transaksi. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan uang. Dua, untuk spekulasi. Semakin tinggi suku bunga, orang akan lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk aset berbunga, bukan uang tunai. Jadi, jika pendapatan nasional meningkat, permintaan uang juga meningkat. Untuk menjaga keseimbangan di pasar uang, suku bunga harus naik agar jumlah uang yang tersedia cukup untuk memenuhi permintaan. Karena itu, kurva LM memiliki kemiringan ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka suku bunga yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan juga harus lebih tinggi. Ini adalah contoh dari kurva LM. Yang artinya seperti yang tadi, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka suku bunga yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan juga harus lebih tinggi. Selanjutnya, keseimbangan ISLM. Sekarang kita sampai pada bagian paling penting dari model ISLM, yaitu titik keseimbangan antara kurva IS dan kurva LM. Dalam grafik IS-LM, terdapat dua kurva. Yang pertama, kurva IS mewakili keseimbangan di pasar barang.
Kurva LM mewakili keseimbangan di pasar uang. Titik perpotongan antara kurva IS dan LM disebut sebagai titik keseimbangan makroekonomi. Di titik inilah dua pasar barang dan uang berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan. Titik ini menunjukkan kombinasi dari tingkat suku bunga yang dilambangkan I, pendapatan nasional yang dilambangkan Y. Artinya, pada titik tersebut, jumlah permintaan barang sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi, dan jumlah uang yang diminta masyarakat sesuai dengan jumlah uang yang tersedia di perekonomian. Titik keseimbangan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi penentuan kebijakan ekonomi, baik oleh pemerintah maupun bank sentral. Jika ekonomi berada di luar titik ini, maka bisa terjadi ketidakseimbangan seperti inflasi, pengangguran, atau ketidaktercukupannya likuiditas di pasar uang. Selanjutnya, ini adalah gambar dari kurva IS-LM yang berada di titik tengah itu adalah titik keseimbangan. Selanjutnya ada contoh dan implikasi kebijakan. Setelah memahami kurva IS, kurva LM, dan titik keseimbangannya, sekarang kita bahas bagaimana pemerintah dan bank sentral bisa memanfaatkan model ini dalam mengambil kebijakan ekonomi. Dalam model IS-LM, ada dua jenis kebijakan utama yang bisa mempengaruhi posisi keseimbangan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 1. Kebijakan fiskal berpengaruh pada kurva IS. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah yang dilambangkan dengan G, lalu menurunkan pajak yang dilambangkan dengan T. Keduanya akan meningkatkan permintaan agregat sehingga kurva IS akan bergeser ke kanan. Akibatnya, pendapatan nasional naik dan suku bunga cenderung ikut naik juga. Contohnya, di sini ada saat terjadi resesi, pemerintah bisa menambahkan belanja untuk infrastruktur agar menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2. Kebijakan moneter berpengaruh pada kurva LM. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral, contohnya menambahkan jumlah uang beredar yang dilambangkan dengan M, lalu menurunkan suku bunga acuan. Kebijakan ini akan membuat kurva LM bergeser ke kanan, yang menurunkan suku bunga dan mendorong investasi. Hasil akhirnya, pendapatan nasional akan naik. Contoh nyatanya pada saat kemarin pandemi COVID-19, banyak bank sentral di seluruh dunia menurunkan suku bunga dan melakukan quantitative easing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun perlu dicatat, efek kebijakan bisa bervariasi tergantung situasi. Di kondisi liquidity trap, suku bunga sudah terlalu rendah, sehingga penambahan uang beredar tidak terlalu efektif. Dalam kasus crowding out, belanja pemerintah yang berlebihan bisa menaikkan suku bunga dan menurunkan investasi swasta. Jadi kesimpulannya adalah dengan model IS-LM, kita bisa memahami bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi perekonomian. Model ini menjadi alat bantu penting bagi pemerintah dan bank sentral dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.